pembela kita, pengacara kita di hadapan pengadilan Allah adalah puasa dan Al-Quran yang hari ini kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan. Hari ini sudah 11 hari, akan tambah lagi besok, tinggal 19 hari lagi insya Allah ya. Puasa dan Quran ini akan memberikan syafaat pertolongan kepada Bapak Ibu semua dan saya Al-Fakir ini. Subhanallah. Apa kata puasa? Nanti puasa itu ngomong di hadapan Allah. Yaqulus siyam, ya Rabb, inni mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar, fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah halangi hamba ini tidak makan, tidak melakukan syahwatnya, keinginannya ya di siang hari di bulan Ramadan, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat pertolongan untuk hamba ini ya. Lalu kemudian Al-Quran tampil, bukan hanya puasa yang tampil, Quran tampil ke depan ya. Quran berwujud nanti lain bentuknya, bukan wujud seperti mushaf ini, dia berbentuk cahaya. Karena itu orang yang hafal Quran, orang tuanya nanti akan diberikan mahkota berupa cahaya dari Allah. Nanti Al-Quran ini memang, kalau kita mengatakan di dalam Al-Quran memang betul ya, itu Al-Quran itu disebut cahaya, nurun wa kitabum mubin, wa anzalna ilaikum nuran mubina, selalu disebut qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubin. Cahaya, cuma sekarang di dunia ini bentuknya kertas, tapi dia ini sebenarnya cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat dia itu berupa cahaya. Bahkan dalam sebagian hadis dari Rasulullah SAW ketika bicara tentang alam kubur, ini yang akan menemani kita di alam kubur itu adalah bacaan Al-Quran kita. Dia akan menjadi cahaya di dalam kubur kita, penerang. Subhanallah ya. Jadi ini cahaya di dunia dan di akhirat ini. Cuma bentuknya aja sekarang kertas ya, dicetak ya. Ini namanya mushaf. Tapi isinya itu semua adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, yang menerangi akal pikiran kita, yang menerangi kalbu kita untuk meniti jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Quran? Yaqulul Quran, ya Rabb, inni mana'tuhun nauma bil lail fasyaffi'ni fihi. Ya Allah, aku telah halangi hamba ini ya sedikit tidurnya di malam hari ya. Dia tidur malam hari bulan Ramadan cuma sebentar ya Allah. Kenapa? Karena dia banyak membaca Al-Quran. Nah, disinilah rahasianya. Kenapa membaca Al-Quran ini dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan, terutama di malam hari, terutama saat qiyam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, para peserta jamaah virtual ya, komunitas muslim di Canberra, Australia, ya mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali sore hari ini saya dapat bergabung ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Bapak Ibu semua para diaspora Indonesia di Australia, terutama di Canberra. Kebetulan Canberra adalah salah satu kota yang belum saya kunjungi di Australia. Ya, waktu 2014 terakhir saya 1 bulan penuh Ramadan di Australia atas undangan dari Dompet Duafa Australia. Waktu itu hanya mengunjungi keliling ke 4 kota ya, 1 minggu 1 pekan ya, di Melbourne, di Sydney, kemudian di Brisbane,
dan terakhir di Perth ya, sampai kami menyampaikan khutbah Idul Fitri waktu itu di KJRI Perth. Alhamdulillah, ini satu kesempatan yang luar biasa dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya ya, bersama Bapak Imran Hanafi ya, atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Canberra. Bersyukur kehadirat Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, saya ingin memanfaatkan kita semua waktu kita yang singkat ini, karena ba'da buka puasa sampai menjelang Isya nanti kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih kita mendalami, mengenal apa itu Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu semua tadi yang disampaikan oleh Bapak Imran Hanafi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini adalah kitab hidayah, kitab petunjuk untuk umat manusia. Ya, yang diturunkan, yang diwahyukan oleh Allah, pemilik alam semesta ini, pencipta alam semesta ini. Ya, bukan hanya manusia tapi seluruh alam semesta. Maka Al-Quran itu mengandung ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Ya, itu semua ya, sebagian di antaranya itu termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya, kami akan perlihatkan kepada mereka, orang-orang yang mengingkari Al-Quran ini, ya, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, ya, yang ada di afaq, di alam semesta ini, dan yang ada pada diri kalian semua, diri mereka. Ya, di manusia ini terdiri dari body and soul, ya, ada tubuh, ada ruh, ya. Itu semua tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Quran ini mencakup ayat yang makrokosmos, ya, alam semesta ini, dan yang mikrokosmos yang ada pada dalam diri manusia itu sendiri. Untuk apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Nah, Al-Quran ini menjadi mukjizat, ya, dari dirinya maupun dari sifat eksternalnya ayat-ayat Al-Quran yang ada di alam semesta dan ada pada diri manusia. Ini semua ya terhimpun di dalam wahyu Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka Al-Quran ini sifat pertamanya, karakter pertamanya adalah dia adalah bulannya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Kalau tadi ayat yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi itu 185, kita kilas balik flashbacknya ke 184, itu ada ayyaman ma'dudat, dan kemudian flashback lagi ke 183, kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Ada keterkaitan kewajiban berpuasa Ramadan dengan turunnya Al-Quranul Karim. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ustadz Al-Imam Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar ketika menjelaskan ya, ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ini. Mereka menulis dalam tafsir Al-Manar, apa yang mereka tulis? Bahwasanya ya, Allah mewajibkan kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini adalah supaya kita merayakan Al-Quran, supaya kita memuliakan Al-Quran. Ya, dengan apa? Dengan cara kita memahami maknanya, menghayati isi kandungannya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka ya, ini luar biasa. Allah jadikan ibadah puasa ini sebagai alat sarana kita bersyukur atas nikmat turunnya Al-Quran. Ya, ini ibadah yang luar biasa ini, dua-duanya ini. Ya, ibadah puasa Ramadan dengan turunnya Al-Quran ini menjadi satu kesatuan.
Cara kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu adalah dengan berpuasa Ramadan. Dan cara kita yang terbaik mengisi hari-hari di bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Quranul Karim dan mengkhatamkannya. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihi majmain serta salafus salih, ulama-ulama besar. Mereka menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran, betul-betul bulannya Quran. Yang biasanya ngajar ilmu fikih, stop, fokus kepada baca Al-Quran. Yang biasanya mengajar ilmu hadis seperti Imam Malik, ya, Imam Syafi'i ngajar ilmu fikih, dia stop sebulan penuh fokus kepada Al-Quran. Imam Malik ahli hadis, Imam Ahmad ahli hadis, stop ngajar hadis, stop menyampaikan ilmu hadis, tapi fokus kepada Al-Quran. Nah, ini keistimewaan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mengerti bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ya, Allah menjadikan ibadah puasa itu wajib bagi kita adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran ini. Maka itu Allah perintahkan kita untuk apa? Tadabbur. Ya, sebab tadabbur ini adalah tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Shad, Shad itu ayat 9, ya. Surat Shad ini di juz berapa? Juz 23. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ya, subhanallah. Inilah kitab Al-Qur'an, ya, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, itu penuh dengan keberkahan. Kenapa? Ya, dia diturunkan dengan keberkahan Al-Qur'an ini. Dan bagaimana caranya kita meraih keberkahan dari Al-Quran? Ya, itu yaitu dengan cara liyadabbaru ayatihi, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tugas kita setelah mendapat nikmat turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan adalah kita mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah perintah Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungi ayat-ayat Al-Qur'an? Ya, sebab tadabbur Al-Qur'an ini adalah menunjukkan hati yang hidup. Ya, hati yang berfungsi dengan baik. Sebab kebalikannya, am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati-hati mereka itu tertutup, terkunci? Artinya apa? Orang yang terhalang dari hidayah Al-Quran, orang yang hatinya terkunci, tidak masuk cahaya Al-Quranul Karim, maka itu salah satu cirinya apa? Mereka tidak mentadabburi Al-Quranul Karim. Nah, ini bahaya. Kalau umat Islam, umat Rasulullah, ya, tidak mentadabburi Al-Quranul Karim. Ya, padahal ayat Al-Quran ini diturunkan, ya, untuk kita fahami, untuk kita amalkan, ya, bukan semata-mata, ya, untuk kita jadikan hiasan, pajangan, ya, bukan semata-mata hanya untuk dijadikan aksesoris, tidak, atau mungkin dijadikan apa, jimat, nah, gitu ya, tidak, ya. Al-Quran ini, ya, itu untuk menjadi petunjuk hidup. Al-Quran jangan difungsikan kalau kita ada maunya saja, ya. Padahal Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang kepada, ya, sahabat-sahabatnya, ya, memberikan pertolongan, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Apa harus hafal Quran? Tidak. Sahabat Quran adalah mereka yang setia dengan Al-Quran, setia mengikuti petunjuk Al-Quran. Al-Quran bilang A, dia ikut A. Al-Quran bilang B, dia bilang B. Al-Quran bilang halal, dia bilang halal. Al-Quran bilang haram, dia haramkan, dia jauhi, dia tinggalkan. Itulah sahabat-sahabat Al-Quran. Dan mereka yang mengakrabi Al-Quran, ya, mengakrabi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi sahabat karibnya. Ya, sahabat ketika dia sedang menghadapi kesulitan, dia akan ingat. Ya,
Kalau ada sahabatnya yang mengalami kesulitan, nih sahabat sejati itu dia pasti akan datang, dia akan nolong. Demikian pula Al-Quran. Kalau sahabatnya di dunia yang akrab dengan Al-Quran, di hari kiamat nanti mendapatkan kesulitan, dia pasti akan datang memberikan pertolongan buat sahabatnya. Dan itu diperjelas lagi dalam hadis, ya, Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Muslim, ya. Di situ disebutkan apa? As-siyam wal Quran yusaffi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat nanti kan ada pengadilan Allah, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada pengadilan Allah. Allah itu hakimnya, pengadilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, nanti pengadilan itu siapa yang jadi jaksanya? Jaksanya ya Raqib Atid, kira-kira begitu. Ya, nanti dibuka catatan amalnya. Ya, semua jadi apa? Ada jaksa yang menuntut kita. Bahkan kita siapa yang menjadi saksi? Saksinya bukan orang lain. Saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, kami kunci semua mulut-mulut manusia. Tidak akan bicara, tidak akan bersaksi palsu, tidak akan bisa berbohong lagi. Ya, kalau di dunia udah kebiasaan berbohong, di dunia udah biasa korupsi, nanti di akhirat terkunci mulutnya semua, nggak bisa membela diri. Tapi tukallimuna aydihim, ya, tangan-tangan mereka yang akan berbicara dan kaki-kaki mereka yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, siapa yang jadi pembela kita? Pembela kita, pengacara kita di hadapan pengadilan Allah adalah puasa dan Al-Quran yang hari ini kita lakukan, yang Bapak Ibu lakukan. Hari ini sudah 11 hari, akan tambah lagi besok, tinggal 19 hari lagi insya Allah, ya. Puasa dan Quran ini akan memberikan syafaat pertolongan kepada Bapak Ibu semua dan saya Al-Fakir ini. Subhanallah. Apa kata puasa? Nanti puasa itu ngomong di hadapan Allah. Yaqulus siyam, ya Rabb, inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah halangi hamba ini tidak makan, tidak melakukan syahwatnya, keinginannya, ya, di siang hari di bulan Ramadan, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat pertolongan untuk hamba ini. Ya. Lalu kemudian Al-Quran tampil, bukan hanya puasa yang tampil, Quran tampil ke depan. Ya, Quran berwujud nanti lain bentuknya, bukan wujud seperti mushaf ini, dia berbentuk cahaya. Karena itu orang yang hafal Quran, orang tuanya nanti akan diberikan mahkota berupa cahaya dari Allah. Nanti Al-Quran ini memang, kalau kita mengatakan di dalam Al-Quran memang betul, ya, itu Al-Quran itu disebut cahaya, nurun wa kitabum mubin, wa anzalna ilaikum nuram mubina, selalu disebut qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubin. Cahaya. Cuma sekarang di dunia ini bentuknya kertas, tapi dia ini sebenarnya cahaya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat dia itu berupa cahaya. Bahkan dalam sebagian hadis dari Rasulullah SAW ketika bicara tentang alam kubur, ini yang akan menemani kita di alam kubur itu adalah bacaan Al-Quran kita. Dia akan menjadi cahaya di dalam kubur kita, penerang. Subhanallah, ya. Jadi ini cahaya di dunia dan di akhirat ini. Cuma bentuknya aja sekarang kertas, ya, dicetak, ya. Ini namanya mushaf. Tapi isinya itu semua adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, yang menerangi akal pikiran kita, yang menerangi kalbu kita untuk meniti jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Apa kata Quran? Yaqulul Quran, ya Rabb, inni mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah halangi hamba ini, ya, sedikit tidurnya di malam hari. Ya, dia tidur malam hari bulan Ramadan cuma sebentar, ya Allah. Kenapa? Karena dia banyak membaca Al-Quran. Nah, disinilah rahasianya. Kenapa membaca Al-Quran ini dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan, terutama di malam hari, terutama saat qiyam Ramadan, yang kita sebut dengan istilah salatut tarawih. Ya, itu kenapa dianjurkan, disunnahkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang lama ketika kita qiyamul lail di bulan Ramadan, yang disebut dengan tarawih.
Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hadis ini, aku halangi dia tidur di malam hari. Artinya apa? Hamba yang berpuasa ini sedikit tidurnya di malam hari. Kenapa? Karena lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, terutama ketika qiyam Ramadan. Ini dicontoh Rasulullah. Ada riwayat Nabi SAW sholat tarawih itu ketika memimpin jamaah, ya, qiyam Ramadan itu yang pertama, malam pertama itu ketika hari pertama Ramadan, itu beliau memimpin dari waktu Isya, ya, sampai kurang lebih jam 11 malam. Ya, itu dalam riwayatnya. Memang tidak disebutkan jamnya, tapi ciri-cirinya itu sebelum tengah malam. Ya, kemudian ada riwayat lagi yang lain. Ya, setelah itu kan Nabi tidak keluar. Ya, malam berapa malam itu Nabi tidak keluar, tidak ke masjid. Kenapa? Nabi mengatakan, saya khawatir ini nanti sholat tarawih ini diwajibkan kepada kalian. Maka Nabi keluar malam keberapa, malam kelima atau malam keenam itu. Nah, sholat tarawihnya beliau bukan lagi sampai jam 10, jam 11, sampai tengah malam dalam riwayatnya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi nggak keluar lagi, nanti keluar lagi malam keberapa. Ya, itu disebutkan riwayat itu sampai dini hari, lewat tengah malam, jam 1. Bayangkan. Keempat riwayat, ada riwayat yang keempat itu mengatakan Nabi selesai tarawih itu, ya, kapan? Hampir menjelang waktu sahur. Kira-kira selesainya baru jam 3-an. Karena sahur sekitar jam 4. Ya, nah, itu menyesuaikan dengan wilayah berbeda-beda, ya, tapi menjelang waktu sahur. Bukan menjelang waktu subuh, ya, menjelang waktu sahur. Baru beresnya jam 3-an. Coba bayangkan. Artinya apa? Memang betul-betul ini digunakan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak tilawatil Quran, terutama ketika qiyamul lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau kita apakah mengerti maknanya atau tidak? Kita dapat bermanfaat bacaan Al-Quran kita, bermanfaat. Ya. Pertama, Allah perintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca Quran dengan tartil itu artinya membaca Quran dengan tidak tergesa-gesa, sesuai dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, ya. Kemudian, ya, ini makmum ini ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Quran itu dia bergantung kepada imam. Nah, kalau imamnya, ya, itu seperti Rasulullah, ya, kemudian makmumnya seperti sahabat, rata-rata mereka memahami ayat-ayat Al-Quran ini karena mereka tahu di mana Al-Quran itu turun ayatnya, kemudian dalam situasi apa, dalam peristiwa apa, mereka mengalami secara nyata ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, sehingga apa? Ketika Nabi baca Al-Quran, ya, Nabi bacanya pelan-pelan, panjang-panjang. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu aja bermanfaat, Pak. Membaca Quran itu kan satu huruf, ya. Itu kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, itu 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Nah, itu udah 3 huruf nih. 3 huruf itu ada 30 kebaikan. Satu huruf itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Berapa huruf di dalam Al-Quran? 30 juz ini. Itu dihitung oleh sebagian ulama itu lebih dari 130.000 huruf. Ya, itu lebih dari 130.000 huruf. Ya, artinya apa? Tinggal dikali 10 aja. Ya, 130.000 sekian itu dikali 10 kebaikan. Kira-kira dapat berapa juta kebaikan? Ya, tinggal dihitunglah pakai kalkulator, ya. Subhanallah. Nah, itu kebaikannya. Jadi kita memperbanyak tilawah ini, terutama di bulan Ramadan, itu adalah mencontoh Rasulullah. Rasulullah setiap malam, ya, selain tarawih qiyamul lail, setiap malam beliau, belum lagi Nabi itu tiap malam Ramadan itu menerima malaikat Jibril. Ya, disambangi malaikat Jibril setiap malam Ramadan. Untuk apa? Tadarus Al-Quran, mudarasatul Quran. Nah, ini lebih lama lagi baca Qurannya, subhanallah. Ya, maka itu bulan Ramadan ini di bulan Al-Quran, ya, harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk kita dapat memperbanyak tilawatil Quran. Nah, bagaimana dengan tadaburnya? Tadabbur itu adalah, ya, cara kita untuk meraih kekhusyuan ketika kita membaca Al-Quran. Ya, paham atau tidak paham kita baca Quran itu bagus.
tapi akan lebih bagus lagi kalau paham. Ya, paham maknanya. Makanya para ulama sepakat membolehkan terjemahan Al-Quran. Artinya Quran ini diterjemahkan secara tafsiriyah. Ya, tapi itu tidak boleh dibaca dalam sholat, ya, terjemahan Quran ini. Ya, nah kita bacanya di luar sholat. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya, apakah satu hari misalnya Bapak Ibu mampu untuk baca 1 juz, lalu kemudian mampu membaca terjemahannya juga 1 juz? Kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, tetapi memang kalau kita ingin mengenal arti maknanya itu, ya, itu ada waktu yang luang di luar Ramadan. Dengan ikut pengajian mingguan, ada halaqah Quran mingguan, itu silahkan kita perdalam artinya, terjemahnya, bagaimana penghayatannya, tadabburnya. Tapi ya di bulan Ramadan ini kita perbanyak tilawah Quran seperti yang dicontohkan oleh para ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Ya. Nah, bagaimana Nabi mentadabburi Al-Quran? Nabi mentadabburi Al-Quran itu biasanya di luar Ramadan, ya, itu beliau rutin tadabbur Quran itu dengan cara bagaimana? Beliau mengulang-ulang bacaan. 1 ayat bisa dibaca semalam suntuk dalam sholat. Ya, meski misalnya sholat tarawihnya dengan witirnya 11 rakaat, itu yang dibaca dalam 11 rakaat itu cuma 1 ayat oleh Rasulullah SAW sampai basah, sampai bengkak kakinya. Pernah itu dibaca 1 ayat, 1 ayat aja yang dibaca, nggak banyak, diulang-ulang. Itulah proses penanaman, penghayatan makna ayat. Misalnya Nabi pernah membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu surat Al-Maidah ayat 118. Itu doanya Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, ya, jika engkau ingin menyiksa kaumku, pengikutku, yang mereka menyekutukan engkau dengan aku, kalau engkau ingin siksa mereka, itu hakmu, karena mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau ingin mengampuni mereka, maka itu juga hak prerogatif engkau, karena engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dibaca Rasulullah semalam, diulang-ulang. Kenapa? Karena beliau khawatir, ya, umatnya itu tidak diampuni oleh Allah ketika melakukan dosa-dosa. Ada yang berdosa, ada yang bertobat, ada yang nggak tobat. Bagaimana ini? Ya, Nabi itu paling kasihan, ya, kepada umatnya, pengen umatnya ini, ya, diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, maka Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaat itu Rasulullah diizinkan untuk memberikan pertolongan syafaat kepada umatnya di hari kiamat nanti. Nah, sehingga turunlah ayat, ya, ketika baca ayat tadi itu Al-Maidah 118 itu kan Nabi itu nangis luar biasa. Lalu Jibril datang, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wahai kekasih Allah, aku ingin nasib umatku tidak seperti, ya, nasibnya umat Nabi Isa yang menggantung. Mau diazab, oke. Mau diampuni, oke. Aku nggak mau seperti nasib umatku. Aku pengen mereka semua diampuni oleh Allah. Ya, aku pengen semuanya diampuni oleh Allah. Tolong sampaikan hajatku kepada Allah. Ya, malaikat Jibril kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Muhammad punya keinginan ini. Apa kata Allah? Kasih tahu dia. Jawaban aku apa? Inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Aku akan membuat engkau wahai Muhammad ridho, puas, dan aku tidak akan mengecewakan. Ya, setiap permintaanmu aku tidak akan kecewakan. Ya, maka itu doanya Nabi SAW, ya, ditahan satu untuk apa? Menjadi syafaatnya bagi umat Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Ini pengaruh tadabbur Quran yang luar biasa. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak contoh sahabat-sahabat, misalnya ada yang membaca surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu diulang-ulang, ya, sampai betul-betul merasakan, ya, seolah-olah bumi ini bergetar, bergoncang,
ya, padahal nggak ada gempa bumi, ya. Itu sehingga merasakan bagaimana guncangannya hari kiamat, ya. Itu sebagian sahabat Nabi melakukan hal seperti itulah yang disebut dengan tadabbur penghayatan. Nah, sejauh mana kita berupaya untuk menghayatinya. Nah, kalau saya saya sebagai Tahadus bin Nikmah ini sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Saya setiap malam di sini jam 9. Nah, kalau di Australia mungkin sudah tengah malam, ya. Udah larut malam. Nah, tapi bisa disaksikan lah kapan saja itu. Di pukul 9 waktu Indonesia Barat kita ada program tadarus Quran dan tadabbur 1 juz per malam. Nah, ini malam yang ke-12, ya, kita baca Qurannya 1 juz lalu kemudian dilanjutkan dengan tadabbur. Jadi kita gabungkan, ya, memperbanyak tilawah, oke, tapi dapat juga maknanya tadabbur ayat-ayat yang kita baca. Meskipun tidak rinci seperti tafsir misalnya, satu-satu semua dirinci, enggak. Karena tadabbur bukan seperti tafsir Quran. Tafsir itu lebih ada pendalaman makna-maknanya, tapi tadabbur ini, ya, itu makna-makna global, kemudian kesan-kesan kita terhadap ayat Al-Quran dan bagaimana kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak yang dirahmati Allah, terakhir dalam surat Qaf, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat peringatan, dapat kemuliaan, ya, peringatan dan kemuliaan bagi siapa? Bagi orang yang memiliki hati. Aw alqas sam'a, atau dia gunakan pendengarannya itu dengan sebaik-baiknya. Wa huwa syahid, dan dia menjadi saksi. Artinya apa? Harus melibatkan semua. Hati terlibat dalam mentadabburi Al-Quran, telinga terlibat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibaca, ya, idza tutla alaihim ayatun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Kalau dibacakan ayat-ayat kita bertambah iman, ya. Inilah lantunan ayat-ayat Quran, itu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat ayat tentang surga, nadanya optimis. Nah, kalau kita merasakan imam-imam itu baca Quran, ya, mereka bisa menghayatinya, ya, kita akan ikut terasa. Kalau kita bermakmum, ya, syaratnya apa? Jangan ngantuk, ya, jangan ngantuk kalau bermakmum kepada imam yang bacanya panjang. Nggak apa-apa, makmum supaya nggak ngantuk, dia buka mushaf, baca Quran, ya, baca ayat-ayat yang dibaca oleh imam, ya, imamnya baca dengan hafalan. Nah, kita simak, ya, ini yang disebut dengan apa? Tadarus, kita menyimak bacaan imam. Boleh ketika kita sholat, ya, misalnya nih, kalau lama sholatnya di belakang imam 1 rakaat 10 menit. 10 menit kan lama, Pak, ya. Kalau baca dalam sholat itu 1 rakaat 10 menit itu lama itu. 15 menit apalagi. Kalau di Mesir saya 1 rakaat itu bisa 20 menit. Ya, untuk baca Quran saja imamnya itu. Nah, itu enak kita baca buka mushaf. Nggak apa-apa ketika kita sholat, ya. Bapak yang dirahmati Allah, jadi itu melibatkan hati. Pertama, hati untuk alat mentadabburi Al-Quran, masuk ke dalam hati. Kemudian telinga, pendengaran, ya, dengarkan lantunan ayat-ayat itu, rasakan merasuk ke dalam hati, ya. Kemudian wa huwa syahid, anggota tubuh kita menjadi saksi. Artinya apa? Harus ada amaliyah. Nah, maka itu dalam buku yang saya tulis, ya, tentang tadabbur Al-Quran di akhir zaman itu, kita sebutkan langkah-langkah bagaimana kita mentadabburi Al-Quran, ya. Itu ada langkah sebelum kita membaca Quran, pada saat kita membaca, ya, dan setelah kita membaca Al-Quran. Itu ada langkah-langkahnya. Nah, ini bisa nanti kita perdalam lagi insya Allah dengan dialog atau diskusi kita, ya. Nah, mengenai terakhir surat-surat yang sering dibaca oleh Rasulullah, nah itu bagian dari Rasulullah mengajarkan kita untuk akrab dengan Quran, minimal seminggu sekali baca surat Kahfi, ya, seminggu sekali hari Jumat. Untuk apa? Kita ini sengaja digiring oleh Rasulullah untuk mentadabburi surat Al-Kahfi, ya. Kenapa surat Al-Kahfi, kata Nabi, itu kalau dibaca itu akan memberikan cahaya, bagi cahaya dari langit itu turun
ya, memberikan penerangan kepada kita sampai Jumat berikutnya, karena surat Al-Kahfi ini menjaga kita dari berbagai macam fitnah. Nah, itu juga sudah saya jelaskan dalam beberapa video, dalam termasuk kajian tadabbur. Nah, nanti malam yang ke-16 ya, juz 16 surat Al-Kahfi itu kita jelaskan apa saja fitnah-fitnah, contoh kehidupan yang banyak fitnah ini yang ada dalam surat Al-Kahfi. Itu fitnah ilmu, fitnah agama, fitnah harta, fitnah kekuasaan, dan fitnah iblis, ada 5 ya. Nah, itu ajarannya Nabi supaya kita apa? Mentadaburi minimal seminggu sekali ya. Kemudian surat Al-Muluk. Nah, ini Nabi biasa memberikan motivasi kita membaca surat-surat tertentu ya, tapi bukan hanya kita berhenti pada surat itu saja. Misalnya ada fadilah keutamaan surat Yasin, surat Al-Tabarak, surat Al-Waqi'ah, ada surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini ada keutamaannya, cuma jarang orang mau baca. Kenapa? Kepanjangan Pak Ustadz. Ya, itu memang repot itu. Surat Al-Baqarah 200 berapa? 86 ayat, ya kan? Kalau kita dapat keutamaannya itu kalau kita baca semuanya dari awal sampai akhir. Kalau baca satu ayat, ya itu belum dapat semua keutamaan surat Al-Baqarah. Nabi mengatakan apa? Iqra'uz Zahrawain. Ya, fa innahuma ya'tiyani ghayayatani au ghamamatani li sahibihima yaumal qiyamah. Baca 2 surat Az-Zahrawain, yaitu apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Dia nanti di hari kiamat akan datang merentangkan, ibarat ya, memberikan awan, memberikan perlindungan, naungan untuk orang-orang yang rajin membacanya pada hari kiamat ya. Itu akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat ya, surat Tabarak ya, itu dapat apa? Tuhajjani an sahibihima, akan membela ya di alam kubur. Ya, itu seperti dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwal. Nah, kalau kita tahu hadis-hadis keutamaannya, maka kita nanti akan bisa masuk ke dalam surat itu. Kita kaji ayat-ayatnya, ternyata memang benar. Ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu, ya, itu betul-betul mengandung motivasi yang luar biasa. Ya, surat Al-Kahfi keutamaannya begini, surat Al-Baqarah keutamaannya begini, surat Ali Imran keutamaannya begini, surat Al-Ikhlas keutamaannya seperti ini. Itu semua nanti itulah cara Rasulullah untuk mengakrabkan umatnya dengan Al-Quran. Satu, terakhir ya, Nabi sebelum tidur itu biasa membaca 2 surat tiap malam. Surat apa yang dibaca? Surat Az-Zumar dan surah Al-Isra. Ya, memang ini jarang yang kita baca. Ya, tapi ini harus kita ketahui sebagai umat Rasulullah yang cinta Al-Quran. Ya, sekali-kali ayo kita amalkan. Sebelum tidur baca surat Az-Zumar, surah Al-Isra. Ya, itu sekali-kali, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh ya kalau tidak sanggup setahun sekali ya boleh, nggak apa-apa. Ya, kita mengamalkan minimal sekali ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu surat Az-Zumar dan surah Al-Isra sebelum tidur. Ya, itu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada lagi misalnya Rasulullah mensunnahkan kita sholat subuh hari Jumat membaca 2 surat, yaitu surah Al-Qiyamah dan Al-Insan yang ada di juz 29 ya, Al-Qiyamah dan Al-Insan. Itu disunnahkan oleh Rasul untuk kita baca pada sholat subuh hari Jumat. Nah, itu yang biasa ayah saya dulu baca ya, setiap sholat itu, baik ketika jamaah di rumah dengan anak-anaknya, kita dididik seperti itu, atau ketika beliau sempatkan ke masjid ya, beliau lebih senang, lebih banyak berjamaahnya di rumah, karena untuk mendidik anak-anak waktu masih kecil dulu itu udah baca surat Al-Insan, surat Al-Qiyamah dan surat Al-Muluk. Nah, ternyata saya temukan hadisnya ada disunahkan, dianjurkan sholat subuh pada hari Jumat itu membaca surah Al-Qiyamah dan surah Al-Insan. Ya, ada lagi bukan surah Al-Qiyamah, ada surat As-Sajdah. Ya, Hamim As-Sajdah itu. Ya, itu sajadah wajhilladzi fatar samawati itu ada surat As-Sajdah, Hamim As-Sajdah di juz 21 ya, dengan surah Al-Insan. Nah, seperti itu.
kira-kira cara Rasulullah untuk mengakrabkan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan ya surat-surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah, termasuk nanti sholat hari raya, ya Nabi ada di riwayat ya baca surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau juga membaca surah Qaf, ya surat Qaf dan surat Al-Jathiyah. Nah itu ada beberapa riwayatnya. Jadi ini cara Rasulullah untuk mendidik kita untuk akrab dengan Al-Quran di momen-momen penting, momen-momen yang sangat sangat berarti. Ya kita harus merenungi dan menghayati bacaan-bacaan yang kita baca di surah Al-Quran sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.